Anda kembali dalam Special Report, kita lanjutkan berdialog. Saya ke Bung Suparji. Bung Suparji, yang menarik dalam persidangan ini adalah sikap jaksa penuntut umum yang tidak akan membentuk replik berdasarkan pasal 182 KUHP, menyatakan bahwa itu adalah hak dari jaksa penuntut umum sebetulnya untuk memberikan jawaban atas pembelaan atau pledoi terdakwa begitu. Bagaimana kemudian ketika proses ini dilangkahi langsung menuju 9 Mei untuk vonis dalam tata acara persidangan Ahok, karena Anda juga sudah berkali-kali mengawasi itu kan? Ya, dalam pandangan jaksa penuntut umum, dia konsisten pada tuntutannya, sehingga kemudian dia tidak perlu mengulangi lagi, tidak perlu menjawab lagi apa yang disampaikan pledoi dari penasihat hukum maupun dari pihak Ahok sendiri. Jadi menurut jaksa penuntut umum, karena tidak ada sesuatu yang baru, dan itu sudah dibantah waktu eksepsi pada waktu itu, dan apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, tuntutan 156 itu kemudian tidak dibantah, tidak dibela secara nyata oleh Basuki misalnya, maka dalam pandangan dari pihak jaksa penuntut umum tidak perlu menyampaikan replik. Karena tidak perlu menyampaikan replik, maka dari pihak terdakwa tidak perlu menyampaikan duplik. Ini ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa mungkin saja jaksa penuntut umum merasa tidak perlu buang-buang energi karena tidak ada sesuatu yang baru, atau kemudian yang kedua, memang tidak ada upaya secara sungguh-sungguh karena memang dari awal saya melihat atau kemudian secara fakta menunjukkan bahwa memang tidak ada kesungguhan jaksa penuntut umum ini dalam menggolkan dakwaannya. Paling tidak dilihat bagaimana dia serta-merta melempar ke pengadilan, bagaimana dia tidak membela saksi-saksinya, bagaimana dia tidak segera serius mengetiknya, bagaimana dia harus menunda tuntutannya. Ini kan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, dan kemudian dikuatkan kembali, dia tidak menyampaikan repliknya. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya tidak ada kesungguhan, upaya secara serius untuk meyakinkan pada majelis hakim bahwa terdakwa ini memang pantas dinyatakan bersalah dan divonis sesuai dengan 156 huruf A atau 156. Tetapi kemudian melepaskan saja pada mekanisme persidangan tergantung pada majelis hakim itu. Baik. Saya ke Bung Abdul Hoir. Bung Abdul Hoir, jika melihat replik yang tidak disampaikan begitu, bagaimana Anda menilai anggapan di luar sana bahwa ada indikasi main mata antara kuasa hukum dengan jaksa penuntut umum? Anda kan dari MUI yang juga nampaknya sudah mengambil sikap atas kasus ini. Ya, kalau itu pendekatannya ilmu batin. Saya tidak mungkin menyatakan iya atau tidak, karena itu asumsi. Tapi saya melihat bahwa sangat sepakat dengan Pak Ahmad bahwa ini kesungguhan jaksa ini dipertanyakan ketika dia menempatkan pasal 156A huruf A sebagai alternatif pertama atau ke-1, itu juga terkait dengan saksi dan ahli yang dihadirkan yang memperkuat alternatif yang pertama ini, pasal 156A huruf A. Tetapi kenapa itu dilemahkan sehingga dimunculkan 156? Dengan demikian, ketika jaksa tidak akan melakukan replik, ya berarti jaksa memang menginginkan bahwa yang akan terbukti meyakinkan itu adalah 156, tapi bisa jadi hakim akan menganulir pasal 156 dan justru akan mengambil alih pasal 156A huruf A yang menurut hakim secara sah meyakinkan dan terbukti di persidangan bahwa Ahok telah bersalah memenuhi unsur pasal 156A huruf A KUHP. Jadi bukan 156. Ini yang kita masih mengharapkan dari majelis hakim yang mulia. Baik. Jadi tidak ada harapan kita menunggu jaksa menyampaikan replik dan itu sudah dilakukan juga oleh jaksa. Ya, tinggal kita menunggu vonis majelis hakim. Baik, kita akan lanjutkan berdialog saat lagi Bapak-Bapak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda, pemirsa.